Ya Allah, itu tuh saya kalau nggak dipegangin si abang saya mau jatuh. Dipegangin sama si abang saya. Wah, nggak mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti nggak mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan bentak-bentak. Bukan jangan bentak-bentak. Saya celaka. Seorang ibu yang merupakan karyawan kantor Dinas Kesehatan Cikarang kesal lantaran nyaris terpeleset akibat sampah yang dibuang sekelompok ormas di depan pintu kantor Dinas Kesehatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oknum ormas sempat berbicara di depan CCTV. Mereka ingin menemui Kepala Dinas Kesehatan. Namun saat itu yang bersangkutan sedang tak ada di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Menanggapi hal tersebut, Polres Metro Bekasi berkomitmen akan menindak tegas ormas yang membuat kegaduhan. Apalagi jika ada paksaan untuk memberikan THR. Perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebelumnya, salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan, Depok menerima 3 surat berupa berisi permohonan partisipasi, mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tak boleh meminta paksa dan memberi paksa tunjangan hari raya di luar perusahaan dengan dalih apapun. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW, kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi dan Depok, Jawa Barat, Didit Junaidi, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gue nggak mau itu duit lo. Gue mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Gimana mau nggak ada ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau nggak ada ACC? Lu mata sini nggak ngargain gue. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Ah paham. Masa gua banyak di sini. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah Pak. Saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada hubungan sama kamu. Nggak ada urusan sama lu, urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan. Bu. Kita pengen tahu responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini biar bos lu kenal gua, gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Tapi harga saya juga kan keamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham, tapi kan harga saya kasih aja lah, dari saya lah. Enggak. Kita nggak ada nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun depan masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau, itu kan gaji lu, nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar.
sini loh, Pak. HRD-nya jangan ributan di sini, Pak. Bukan ini keributan. Gua ngasih gini, ini udah cara baik-baik gua loh. Nah, itu gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan. Iya. Gua mati-matian. Tuh. Iya kan. Paham saya juga, Pak. Nah, di sini lu baca. Iya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang, lu nyari makan di sini. Dia nyari buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan gimana mau. kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya mau bicara? Terserah kalau gitu. Oke, tulis sama gua. Oke, betul? Kalau gitu bagus. Kalau lagi saya lah, saya kerja di sini juga, Bu. Mana pulpen? Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak. Gua pribumi sih. Siap. Ya, paham. Boleh. Tuh ada nomor HP gua di sini. Oke, siap. Dia makan lagi pada nyari berlian, Bang. Kita mah lagi nyari paham, ya, Bu? beras. Iya, paham. Itu kan buat bagi-bagi takjil. Siap. Lingkungan. Iya. Masa kita sih Bang nonton doang. Nggak ada yang berani sama gua atau orang pun. Iya, paham. Oh, berani gelut sama gua. Iya. Video anggota Ormas yang tengah meminta tunjangan hari raya di sebuah perusahaan di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini belakangan viral di media sosial. Dalam aksinya, anggota Ormas memaksa ingin bertemu pimpinan perusahaan untuk meminta THR Lebaran. Pelaku juga sempat mengintimidasi petugas keamanan yang tengah berjaga lantaran permintaannya ditolak. Usai aksinya viral, tim Resmo Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menangkap pelaku pada Jumat pagi. Pelaku diamankan kurang dari 12 jam di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut usai aksinya viral, pelaku langsung melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga meminta keterangan 3 rekan pelaku. Kami sudah mengamankan pelaku inisial S semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi. Ada perlawanan nggak, Bang? Untuk perlawanan tidak ada, yang pasti pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya viral dan pelaku ketakutan sehingga melarikan diri. Bang, pas waktu video itu kan kabarnya 4 orang, apakah itu 4-4-nya ditangkap gitu? Untuk yang sudah kita amankan 3 orang untuk terkait video yang viral, sementara kita tetapkan 1 orang untuk tersangka. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di ruang Resmo Polres Metro Bekasi Kota dan dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat siang bisa Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Togi Sinaga. Berikut berita pilihan siang hari ini. Ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bus jemaah umroh yang ditumpangi oleh warga negara Indonesia kecelakaan di Arab Saudi, 6 jemaah Indonesia tewas. Timnas Indonesia pulang ke tanah air usai kalah telak dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa kita awal informasi hari ini dari Jawa Barat. Di masa pekan jelang Lebaran, Tol Cikampek mulai ramai dilintasi kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Lebih dari 6.000 kendaraan yang terdiri dari kendaraan pribadi dan bus antar kota meninggalkan kota Jakarta. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik. Namun kondisi lalu lintas masih terpantau lancar dan tidak terjadi ketersendatan. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada 28 Maret 2025. Rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dihimbau untuk memastikan kondisi fisik yang baik dan kendaraan yang prima.
Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik lebaran di kawasan Cikampek KM19, kita sudah terhubung dengan rekan Disti Afifa. Selamat siang, Disti, bagaimana situasi arus lalu lintas dari kawasan Cikampek pada siang hari ini? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Cikampek terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya ketersendatan, kepadatan dan juga kemacetan di ruas tol ini. Bahkan kalau kami melihat ini laju kendaraan dapat melintas atau melaju hingga ke batas kecepatan maksimal. Nah, menjelang lebaran ini masih terhitung 9 hari lagi Togi. Namun tampaknya masyarakat Jakarta dan sekitarnya ini sudah memulai aktivitas atau perjalanan mudik lebih awal. Berdasarkan data dari Jasa Marga, sejak dari pukul 6 pagi tadi hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 9.000 kendaraan yang keluar dari Jakarta ini melewati gerbang tol Cikatama. Dan kalau juga kami memantau beberapa hari belakangan ini ataupun juga beberapa waktu, ada waktu-waktu yang menjadi favorit ini bagi para pemudik melakukan perjalanan. Di antaranya ini adalah pagi hari setelah sahur, yakni pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, kemudian pada malam hari setelah berbuka puasa, yakni pada pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Nah, adapun mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek ini merupakan kendaraan pribadi dengan plat atau nomor polisi dari daerah Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga dari bus antar provinsi yang mengangkut penumpang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan dari pihak Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret nanti. Tentu ini bisa menjadi perhatian atau pertimbangan bagi Anda pemudik yang akan melakukan perjalanan jika ingin menghindari kemacetan ataupun juga kepadatan. Nah, ada 4 gerbang tol ini yang diprediksi mengalami kepadatan di masa arus mudik Lebaran 2025 ini. Di antaranya adalah gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Ciawi dan juga Cikupa. Dan dari pihak Jasa Marga bersama kepolisian ini akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Di antaranya adalah one way dan juga kontraflow. Namun keduanya ini bersifat situasional, artinya akan diberlakukan mengingat volume kendaraan ataupun juga kepadatan ataupun juga kemacetan yang berarti. Dan kami juga mendapatkan informasi ini bagi Anda yang akan melakukan mudik di periode Lebaran 2025 ini, ada kabar baik bahwa akan ada diskon tarif tol yang diberlakukan pada periode 24 Maret hingga 28 Maret nanti, yakni sebesar 20%, dan ini berlaku di sejumlah gerbang tol. Salah satunya ini adalah bagi kendaraan yang akan melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke gerbang tol Kalikangkung Semarang. Namun tetap dihimbau tentunya kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ini untuk memastikan jumlah saldo e-tol ini dalam keadaan yang cukup, dan yang paling penting ini paling diprioritaskan adalah memastikan keselamatan, pastikan fisik dan kesehatan Anda dalam keadaan yang baik, kemudian juga kendaraan dalam keadaan yang prima, artinya tidak terdapat adanya gangguan ataupun kendala dalam kendaraan Anda. Dan apabila pada saat mengendarai kendaraan Anda mengalami mengantuk, kelelahan, ini dihimbau untuk beristirahat di rest area yang tersedia, karena sangat dilarang untuk berhenti di bahu jalan, mengingat ini bahaya bagi diri Anda, bagi keluarga, pemudik lainnya dan juga pengendara lainnya. Togi. Terima kasih Disti Afifa atas informasinya, melaporkan langsung dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki libur sekolah, para pemudik tujuan Pulau Jawa maupun Sumatera ini mulai memadati terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Mereka memilih mudik lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang. Memasuki libur sekolah dan musim mudik Idul Fitri 2025, ratusan pemudik yang akan berangkat ke kampung halamannya memenuhi ruang tunggu terminal bus Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan kepadatan pemudik jelang Lebaran. Selain itu, harga tiket mudik tahun ini terpantau stabil, sama dengan tahun sebelumnya. Tiketnya masih stabil sih, soalnya belum seminggu, mungkin kurang Lebaran kurang seminggu kali ya naik ya. Kalau sekarang masih stabil. Itu berapa Bu? Masih 310 arah Komering.
Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi H-4 dan H-3 Lebaran. Dengan perkiraan jumlah pemudik mencapai lebih dari 6.000 orang. Sementara itu untuk armada bus yang beroperasi bisa mencapai 350 hingga 400 bus setiap harinya. Memang hari ini sudah terlihat ada peningkatan ya, khususnya untuk penumpang tujuan Padang dan Palembang ya, tujuan Sumatera. Namun untuk tujuan Jawa, kemungkinan nanti sore baru boleh terlihat ya. Untuk mendukung penyelenggaraan masa angkutan Lebaran 2025, Terminal Bus Kalideres membuka posko pelayanan terpadu yang terdiri dari posko keamanan, posko kesehatan, dan posko uji kelayakan bus. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iJus melaporkan. Bisa menyambut masa arus mudik Lebaran, sejumlah ruas tol baru dibuka secara fungsional. Salah satunya Jalan Tol Solo-Jogja, segmen Prambanan Taman Martani Sleman yang sudah diuji coba untuk difungsikan. Jalan tol fungsional segmen Prambanan Taman Martani akan dibuka sepanjang 6,7 km. Selama dibuka secara fungsional mulai dari pagi hingga sore, pengguna jalan tidak dikenakan tarif saat melintas. Monitoring dan evaluasi kesiapan jalur mudik Jogja Solo hingga kini terus dilakukan Ditlantas Polda DIY dan PT Jasa Marga. Kegiatan pembukaan tol tanggal 24 itu nanti kan kita akan ada 2 titik, Pak. 2 titik, yang pertama titik di arah Klaten dan Prambanan. Pertama di Klaten, di perbatasan antara Klaten dan Prambanan. Kemudian SDA 2,3. Kemudian kami juga akan nanti ada seremoni di Prambanan, Pak. Dan juga nanti kami ada 3 titik. Yang terakhir titiknya di Pusunali nantinya. Selain QR Code, Direktorat Lalu Lintas Polda DIY juga menyiapkan skema roundabout atau bundaran di exit bawah tol Taman Martani guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Ini kita melaksanakan pemeriksaan akhir bersama dengan teman-teman Jasa Marga. Juga ada tadi ada di dari Sub Sleman Provinsi memastikan kesiapan jalur tol fungsional Taman Martani. Sementara itu, PT Jasa Marga membuka tol Probolinggo-Banyuwangi di Probolinggo secara fungsional sepanjang 23 km secara gratis. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar dan antisipasi kemacetan di mudik Lebaran tahun ini. Pemudik bisa menikmati fasilitas tol sepanjang 23 km gratis dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025, mulai dari jam 6 pagi hingga 4 sore. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih ya? Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Dan lancar jaya, alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Meski gratis, pemudik tetap melakukan tapping dengan kartu tol agar bisa masuk ke dalam jalan tol. Namun tidak mengurangi saldo tol pengguna jalan. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung total, pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati saat berkendara. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung secara total, para pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati dan mengamati rambu-rambu di jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang memilih mudik lebih awal atau jauh hari sebelum Lebaran dikarenakan mengantisipasi kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran. Seperti inilah suasana kedatangan penumpang dari kapal feri yang bersandar di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Kapal yang mengangkut penumpang asal Balikpapan ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa ribuan pemudik yang hendak menuju berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodit, salah satu pemudik dengan tujuan Semarang, mengaku memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati puasa dan Lebaran bersama keluarga lebih lama. Nyaman. Penumpangnya gimana? Berjubel atau gimana? Ya, namanya mau Lebaran. Iya, berjubel. Berapa hari Pak di kapal? Kapal hari kemarin.
19 jam. 16 jam. Ya. Di dalam kapal bagaimana Pak waktu itu Pak? Aman. Nggak ada barang-barang yang hilang, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada nih. Dari mana? Dari Balikpapan. Berapa hari perjalanan Pak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Gimana Pak di dalam kapal Pak? Aman. Aman. Nyaman ya? Aman. Dapat tiketnya susah nggak Pak? Beli tiketnya susah nggak? Enggak. Dari data 20 Maret 2025, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 28.731 penumpang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Bisa gelombang arus mudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini terus mengalami kelonjakan sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri. Ribuan pemudik asal Kalimantan kembali membanjiri dermaga pelabuhan pada Sabtu dini hari. Beginilah kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Sabtu dini hari tadi, sebanyak 2.300 pemudik asal Kalimantan kembali tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan menggunakan KM Bukit Siguntang milik PT Pelni. Kepadatan terjadi saat penumpang kapal turun dari tangga kapal. Untuk menghindari penumpukan penumpang, sejumlah personel pengamanan berjaga untuk mengatur turunnya penumpang yang turun. Pak, untuk puncaknya ini kapan kira-kira Pak? Sebenarnya malam ini nih, malam ini 2.300 orang yang turun ini. Berikutnya mungkin nanti hari Senin juga itu cukup banyak juga di Senin. Senin ya selama 2-3 hari inilah. Lonjakan penumpang kapal pada arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terus terjadi pada minggu terakhir jelang Lebaran Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, sepekan menjelang Lebaran, Pasar Tanah Abang ramai pengunjung. Kita akan ke sana usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, antisipasi peredaran daging tak layak dikonsumsi digelar di sejumlah pasar tradisional di Magelang, Jawa Tengah. Sidak juga dilakukan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk mencegah pengurangan takaran minyak kita di pasaran. Satu persatu kios daging sapi di pasar tradisional Rejuwinangun, Magelang, Jawa Tengah didatangi petugas gabungan dari Dinas Pertanian dan Pangan, Satpol PP, Polisi Militer, dan Polres Kota Magelang. Petugas mengambil contoh daging dari beberapa pedagang daging sapi dan ayam. Dalam pemeriksaan, petugas menggunakan berbagai metode, mulai dari pengamatan langsung, uji kebusukan, hingga menggunakan alat pH meter. Ya, saya sebagai warga senang sekali bisa mengecek-cek ada baik dan tidaknya. Ini beli apa, Bu? Saya beli sekender. Kemudian yang kedua, itu bagian bawah memang agak mencurigakan, nggih. Tetapi menurut penuturan dari pedagang itu adalah untuk pakan lele dan berjanji nanti sore, paling lambat nanti sore itu sudah nggak ada di situ. Dalam artian sudah diambil sama pembeli atau yang dari lele itu, dari peternak lele. Nah, di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UMKM mendatangi sejumlah produsen minyak kita. Inspeksi mendadak ini untuk mengantisipasi peredaran minyak kita yang takarannya dikurangi. Kali ini petugas mendatangi produsen minyak kita yang dikelola PT Samari Borneo Indah di kilometer 12 Pangkalan Bun. Dalam sidak, petugas menggunakan gelas ukur volume. Petugas mengecek sekitar 20 botol volume 1 liter yang dipilih secara acak di dalam gudang. Hasilnya minyak kita yang disalurkan sesuai dengan ukuran yang tertera di botol, yakni 1 liter, bahkan lebih sekitar 30 hingga 40 ml. Bahwasanya ukuran di gelas ukur menyatakan bahwa di kemasan botol ini sesuai dengan apa yang tertera ukuran di gelas ukur, yaitu bisa sampai 1 liter lebih atau 1000 ml lebih. Ya, itu
akan menjadi komitmen kita untuk mensupport aturan pemerintah yang akan kita jalankan seterusnya. Jadi kita tidak cuma hari ini nih, ini akan menjadi komitmen kita untuk menjaga hak dari konsumen bahwa tertulis 1 liter akan kita lebihkan. Sesuai aturan pemerintah, harga minyak kita di tingkat produsen Rp13.500 per liter. Sementara harga eceran tertinggi di tingkat konsumen Rp15.700 per liter. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Puji Hartono, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat sidang Kabinet Persiapan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat diikuti oleh seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan ini, Presiden mengaku terkesan dengan kebijakan yang dikeluarkan para menterinya selama bulan Ramadan. Terutama mengenai pasokan dan harga pangan yang terkendali selama Ramadan. Presiden juga menyebut capaian pemerintah saat ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan. Saudara-saudara, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Ya, bisa 1 minggu jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai ramai didatangi pengunjung. Pengunjung berburu baju Lebaran dari jauh hari agar bisa memilih varian model terbaru. Ya, sejak Sabtu pagi, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai ramai didatangi pengunjung yang antusias berburu baju Lebaran. Mayoritas pengunjung menyerbu kios pedagang busana wanita yang tengah viral dengan model gamis outer. Sementara busana muslim pria yang menjadi incaran tahun ini adalah gamis dan kurta. Harga yang terjangkau dan banyaknya model terbaru menjadi alasan warga memilih belanja di Pasar Tanah Abang. Pedagang mengalami kenaikan omset hingga di atas 50% dibandingkan tahun lalu. Diperkirakan keramaian Pasar Tanah Abang masih akan terus meningkat hingga mendekati hari Lebaran. Baik, untuk mengetahui informasi terkini terkait padatnya pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta menjelang Lebaran, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat siang, Salam. Apa yang banyak diburu oleh pembeli saat ini dan model baju apa yang banyak diburu oleh pembeli? Ya, baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Pasar Tanah Abang, terutama di Blok A di tempat kami melaporkan saat ini. Karena memang saat ini situasinya bisa kami gambarkan kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, bahwa saat ini dari masyarakat ini sudah mulai tampak ramai begitu untuk mulai berburu baju Lebaran. Karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa kurang lebih sepekan lagi umat Muslim ini akan merayakan Hari Kemenangan atau Lebaran. Nah, Togi dan juga pemirsa, kalau kita perhatikan secara seksama ya, untuk busana yang lagi viral terutama di tahun 2025 ini untuk busana wanita, ini ada di gamis outer yang tentunya ini ada warna-warna yang beragam seperti warna ice blue, burgundy maupun juga warna putih. Sementara untuk di busana muslim pria, ini memang masih didominasi oleh busana kurta dan juga gamis. Kami akan mencoba untuk mengajak Anda, Togi dan juga pemirsa, untuk berbincang begitu ya bersama dengan pengunjung-pengunjung yang ada di sini begitu. Halo, selamat siang Ibu. Ini dengan Ibu siapa namanya Ibu? Anis. Ibu Anis, ini Ibu datang dari mana sama siapa aja ke sini Ibu? Saya dari Tangerang, Mas. Dari Tangerang. Dengan anak. Ini udah beli apa aja Bu ke sini Bu? Ini hari ini beli koper buat mudik, terus beli sepatu, beli baju buat seragam keluarga. Iya.
Alasannya kenapa Bu lebih milih beli di Tanah Abang dibanding ke tempat lainnya Bu? Udah tradisi ya Mas, udah harus selalu ke sini sih setiap tahun. Isunya kemarin sepi juga kita tetap mantepnya ke sini. Ya, nanti untuk bawa pulang kamu ke Jogja ini. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Adis informasinya. Selamat berbelanja kembali Ibu Togi dan juga pemirsa. Ini dapat kami informasikan juga bahwa memang ini saat ini situasinya semakin siang justru mulai semakin ramai didatangi oleh para pengunjung yang sudah mulai berburu untuk baju lebaran. Karena memang selain memiliki banyak sekali stok yang bisa dibeli di Pasar Tanah Abang ini, tentunya juga banyak sekali model-model beragam yang diperjual, begitu yang dijual belikan dari para pedagang kepada para pembeli, yang tidak hanya para pembeli saja, namun juga ada banyak sekali orang-orang yang reseller akan menjual kembali busana-busana di tempat kami melaporkan saat ini, yang tentunya dijual dengan harga yang murah. Mungkin Togi dan juga pemirsa ini masih bingung untuk membeli baju lebaran di mana. Kami tunggu kehadirannya di Pasar Tanah Abang. Togi. Baik, terima kasih Ilham Rahmat atas informasinya, melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat berbelanja dan bertugas kembali, salam. Terima kasih. Pemirsa, kemeriahan Ramadan juga terasa di berbagai negara. Di Mesir, ratusan warga berkumpul untuk bukber. Sementara di Penang, ini bazar Ramadan menjual kuliner khas Indonesia. Ratusan warga Mesir berkumpul di Kairo untuk berbuka puasa bersama. Meja besar disiapkan untuk menampung warga dari seluruh kota. Warga menari dan menyalakan flare pada malam harinya. Buka puasa dengan ratusan warga ini merupakan tradisi tahunan yang dilakukan setelah tanggal 15 Ramadan. Di Penang, Malaysia, seratusan stand bazar Ramadan yang digelar dengan penjajakan beragam makanan khas Malaysia. Mulai dari nasi kandar, ayam goreng madu, hingga aneka kue. Ada juga minuman segar dari es tebu hingga sirup Bandung. Selain kuliner khas Malaysia, ternyata ada juga nih stand yang menjajakan makanan khas Sumatera Barat, nasi padang. Kalau masakan Sumatera Barat itu ada tunjang, ada cencang, ada babat, ada jengkol juga ada. Ada jengkol, gulai nangka, pokoknya khas Sumatera Barat. Bazar ini digelar 1 bulan penuh selama Ramadan. Bisa sebanyak 30.000 jiwa warga Polandia memeluk ajaran agama Islam. Uniknya di negara Republik di Eropa Tengah ini, umat muslim menjalani momen puasa di 2 musim. Hal inilah yang membuat waktu berpuasa mereka bertambah panjang hingga mencapai 15 jam. Ya, bisa Polandia memiliki 4 musim. Sehingga waktu terbit dan tenggelamnya matahari ini sangat berpengaruh terhadap waktu berbuka puasa di sana. Saat ini Polandia memasuki musim panas dan hal ini membuat waktu maghrib mundur hingga pukul 19:25 malam. Sehingga waktu berbuka puasa ini mencapai lebih dari 15 jam. Bisa setelah 15 jam umat muslim Polandia menjalankan ibadah puasa. Apa saja hal menarik lainnya yang dilakukan warga Polandia dalam menunggu waktu berbuka puasa? Sudah bergabung bersama kami Iqmal Rizky Pribadi, ini mahasiswa asal Indonesia di Vistula University Polandia. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Warsaw Polandia. Mas Iqmal, gimana kabarnya? Halo, selamat siang. Aku baik Mas, hari ini habis sahur tadi udah siap nih buat ditanya-tanya nih. Ya, Iqbal, seperti apa suasana Ramadan di Polandia? Mungkin apakah berbeda dengan Indonesia? Di sini rasanya aku beda banget Mas, terutama karena jauh dari keluarga. Itu jadi ada rasa kangen sama rumah. Lalu di sini cuma bisa buka
kadang bisa bukanya sendiri doang, atau bisa berbuka di masjid sama orang-orang yang umat muslim juga di Poland. Tapi nggak apa-apa lah, seperti ini lagi merantau, jadi inilah resikonya. Ya, Iqmal, apakah ada perbedaan Ramadan di sana dibandingkan di Indonesia? Untuk perbedaan sini, tentu saja puasanya lumayan lama, hampir 15 jam. Juga takjil nggak segampang yang kita bisa dapetin, kayak nggak dijualan di jalan gitu kayak di Indonesia, Mas. Iya, tadi sempat mention terkait dengan takjil. Apa yang dikangenin nih terkait dengan takjil nih? Aduh, kalau takjil pengen banget makan gorengan sekarang. Sama kayak pisang goreng contohnya gitu, atau tahu kosong. Aduh, pengen banget, aku kangen. Apakah mungkin ada nggak sih jualan mungkin di KBRI Warsaw juga di sana, mungkin berbuka puasa di KBRI dengan mungkin dengan student-student yang lain? Di sini ada yang jualan, tapi bukan gorengan, Mas. Cuma kayak jualan kue kering gitu, kayak nastar, kastengel, sama putri salju gitu. Tapi harganya lumayan agak mahal juga sih sebenarnya. Tadi sempat mention ini lebih lama. Gimana nih untuk mengatasi puasa dibandingkan di Indonesia? Di situ 15 jam ya, benarkah? Aku puasa di sini sambil kuliah juga. Jadi yang bisa ngelewatin lah. Jadi ada kesibukan juga. Selain itu, ya ngabuburitnya cuma main game aja kadang, atau melakukan aktivitas yang gak bosenin sambil nunggu waktu buka. Ya, Iqmal, ini kita tahu mayoritas Katolik di sana ini, apakah ada menjadi kendala umat Muslim berpuasa di sana? Menurut aku enggak ada kendala sama sekali, karena setahu aku di sini ada 4 masjid, terus itu mereka peaceful semua, jadi saling toleransi sama umat Kristen gak masalah juga mereka. So far aman aja sih, Mas. Untuk berbuka puasa, apakah juga ada bukber juga dengan student-student yang lain mahasiswa Indonesia di sana? Sayangnya belum ada bukber lagi. Tahun lalu ada sih pas bulan Ramadan, tapi tahun ini nggak tahu kenapa belum ngadain bukber lagi, jadi kurang ada rasa kebersamaannya juga sih. Kalau seandainya mungkin perkumpulan PPI di Warsaw, apakah ada juga mungkin aktivitas untuk berbuka puasa atau enggak Ramadan di sana? Nah, di sini lebih ke PPI-nya lebih ke pasif ya. Jadi jarang buat ada yang kumpul-kumpul. Sayang banget menurut aku. Nggak seaktif tahun lalu, bisa ngumpul sering gitu, bonding. Ya, selain mungkin gorengan, apa yang dikangenin nih ketika masa bulan puasa dibandingkan di Indonesia, Iqmal? Yang paling kangen pastinya bisa buka puasa bareng keluarga, Mas. Oke. Itu yang paling aku pengen rasakan lagi sih. Tetapi sayangnya bisanya sendiri aja sih sekarang. Tradisi-tradisi apa sih kalau mungkin kita bisa tahu yang dilakukan ketika bersama keluarga yang mungkin sekarang ini tidak bisa dilakuin karena memang jauh dari keluarga ya, Iqmal? Ya, di sini aku cuma sendiri aja, jadi melakukan hal-hal yang aku bisa lakukan sendiri aja, yang gak bareng sama keluarga, yang gak kayak biasanya di Indonesia, jadi ada sedikit perubahan menurut aku. Ya, untuk Lebaran nantinya apakah ada kemungkinan pulang ke Indonesia atau merayakan di Warsaw? Karena aku kuliah masih nggak ada jadwal libur sama sekali. Sayangnya aku Lebaran ngerayain di KBRI Poland di Warsaw sini. Nggak bisa di Indonesia, nggak bisa bareng keluarga. Kalau di KBRI sendiri ada tradisi apa sih di KBRI? Di KBRI biasa harus ada bukber, tapi kalau nanti Lebaran itu ada makan-makan, ada sholat Id gitu. Pastinya semua orang Indonesia yang di Poland bakal bersatu lagi di sana, bertemu buat merayakan hari besar Idul Fitrinya. Oke, mungkin ini terakhir nih Iqmal, apa yang pengen dipesan oleh orang tua nih, mungkin karena jauh di Warsaw?
Kalau pesannya nanti kita bakal bertemu lagi kapan-kapan. Oke, baik. Terima kasih Iqmal, Rizky atas waktunya. Semoga ibadah puasanya berjalan baik juga, walaupun mungkin lebih lama di Indonesia ya. Terima kasih, salam sehat. Oke, makasih Mas. Salam juga dari Poland, baru jam 5 pagi. Selamat pagi juga ya Mas, kalau gitu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. Bus jemaah umroh yang ditumpangi oleh warga negara Indonesia ini kecelakaan di Arab Saudi pada Kamis siang waktu setempat. Bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar. Kecelakaan terjadi di wilayah Wadi Quded, jalan dari Madinah menuju kota Mekah, yang berjarak 150 km dari kota Jeddah pada Kamis siang pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Akibat kecelakaan tersebut, 20 warga negara Indonesia penumpang bus menjadi korban dan 6 di antaranya meninggal dunia. Kedutaan besar RI di Jeddah pun langsung berkoordinasi dengan otoritas tempat, termasuk rumah sakit tempat para korban dirawat. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umroh yang memberangkatkan para jemaah. Sebagai follow up, yang pertama, KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas tempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh mereka. Pemirsa, salah satu korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Eni Sudarwati. Rumah almarhumah Eni Sudarwati di Desa Subantoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, didatangi sejumlah pelayat. Di rumah duka juga terlihat banyak karangan bunga sebagai ungkapan duka. Kerabat korban mengatakan almarhum Eni Sudarwati ini memiliki jiwa sosial yang tinggi serta aktif di berbagai organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat dan Fatayat NU. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, almarhumah sempat berpesan jika akan berlebaran di Tanah Suci. Malah bilang beliau begini, kan memanggil saya dengan bahasa akrabnya kan Bapaknya aku hari raya masih di sana, sehingga berangkat sampai sekarang 17 hari, terus sekalian saya ambil cuti, kan beliaunya bilang semacam itu, sehingga ya kami semuanya mendoakan agar keselamatan dan makhluk pada saat ini. Ya, unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI yang digelar masa mahasiswa di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat berujung ricuh. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Sindo Siang. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI yang digelar masa mahasiswa di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat Jumat malam ricuh. Selain membakar pagar dan merusak fasilitas umum, masa juga mengeroyok seorang wartawan. Unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI yang digelar masa mahasiswa di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat Jumat malam ricuh. Seorang wartawan dari media nasional dikeroyok massa pendemo tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Meski sudah mengaku wartawan,
namun massa tetap memukuli dan mengeroyok korban. Beruntung korban dapat diselamatkan oleh rekan wartawan lainnya menjauh dari lokasi kerumunan massa. Tak berhenti di situ, massa juga bergerak merusak sebuah restoran tempat berlindung korban dan mengusir semua wartawan yang meliput kejadian. Hingga Jumat malam, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus se-Bandung Raya bertahan di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Mereka sempat mendobrak pagar dengan menarik dengan tambang. Selain itu, fasilitas umum seperti water barrier ikut dibakar. Aksi ini sebagai lanjutan penolakan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR Kamis lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini merespon penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI. Supratman meminta rakyat Indonesia untuk tidak khawatir akan adanya duifungsi TNI dari undang-undang ini. Menurut Supratman, pengesahan Undang-Undang TNI justru memberi kepastian batasan bagi militer dalam mengisi suatu jabatan di lembaga dan kementerian ataupun sipil. Supratman tidak menapik bahwa ada penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Namun Supratman meminta rakyat Indonesia untuk percaya atas keputusan pemerintah. Supratman juga tidak ambil pusing atas aksi mahasiswa menolak RUU TNI dan sempat mengadang mobil yang ia kendarai beberapa hari lalu. Kekhawatiran terkait dengan duifungsi ABRI atau duifungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer. Namun masih banyak penolakan, terutama di media sosial masih bergema. Pasti ya. Jadi kemarin juga saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik, bahkan saya menghampiri, mobil saya dicegat juga, kemudian saya juga akhirnya datang lagi. Intinya tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu masih ada saluran-saluran yang lain yang bisa digunakan. Kan ada saluran yang lain untuk bisa digunakan. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kepala babi untuk jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. Teror itu dinilai sebagai pembunuhan simbolik bagi media dan jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga oleh Dr. Alus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman
dihargai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong gitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi santai teror kepala babi untuk jurnalis Tempo. Hasan Nasbi mengatakan agar kepala babi itu dimasak saja. Ini dinilai. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja Pak? Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diajukan ke Dewan Pers. Iya, kayak ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Ya, teror kepala babi diterima jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus melalui sebuah paket yang dikirimkan ke kantor redaksi Tempo di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung, Pak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan
atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya kan? Daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus, bukan sate Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Misal Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ini menyinggung adanya operasi politik dan menyeret nama Jokowi dalam eksepsi yang dibacanya di persidangan kasus suapnya yang dihadapinya. Tidak ada kerugian negara. Terdakwa Hasto Kristianto membacakan nota keberatan atau eksepsi kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Hasto menyebut dalam perkara yang menjeratnya tidak terpenuhi syarat kerugian negara minimal 1 miliar rupiah sehingga Hasto mengklaim perkara ini di luar dari kewenangan pihak KPK. Dalam eksepsi, Hasto juga menyebut bahwa Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 mengatur KPK hanya berwenang menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian minimal 1 miliar rupiah. Dalam sidang eksepsi, Hasto juga menyampaikan kasus yang menjeratnya ini sangat kental dengan dinamika politik internal partai. Tanya itu, Hasto juga menegaskan pelanggaran kewenangan KPK bukan hanya merugikan dirinya, namun juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Sebelumnya dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, Hasto didakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, di saat namanya diseret-seret dalam persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Presiden RI ke-7 Joko Widodo duduk satu meja dengan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Keduanya berbincang dalam acara buka bersama. Pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terjadi saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya datang atas undangan buka puasa bersama oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Keduanya juga berada di satu meja yang sama. Selama lebih dari 1 jam, Jokowi dan Puan bertemu dalam acara ini. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan. Makanan yang disajikan. Hubungannya memang hangat betul. Memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bertemu dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53. Hanya 3 hal tersebut yang direvisi. Dalam acara buka bersama ini juga hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung serta beberapa tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Volume penumpang di stasiun Pasar Senen terpantau mengalami lonjakan pemudik. Sinews yang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Sinews Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, volume penumpang di stasiun Pasar Senen terpantau mengalami lonjakan pemudik. Pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran. Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 25.000 lebih calon penumpang yang akan diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen hari ini. Sementara dari stasiun Gambir sekitar 21.000 penumpang. Mayoritas penumpang yang melakukan keberangkatan hari ini meliputi beberapa kota tujuan yakni Lempuyangan, Yogyakarta, Semarang, Poncol, Surabaya, Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi. Jumlah penumpang diprediksi akan semakin meningkat hingga puncak arus mudik Lebaran 2025 yang jatuh pada tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang. Ya, sementara itu, satu minggu jelang Lebaran, situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai ramai didatangi penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik. Lonjakan penumpang terjadi di kedua rute, yakni domestik dan internasional. Puncak arus mudik di bandara diprediksi terjadi pada 28 Maret. Pada musim mudik Lebaran, 973 pesawat yang dioperasikan dengan total 131.000 penumpang meningkat 11% dibandingkan periode hari biasanya yang hanya mencapai 120 hingga 125.000 penumpang. Ya, sementara itu kita akan melihat langsung situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ini terkait mudik Lebaran yang akan berangkat lebih awal. Ya, sudah ada Dilami Aulia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang. Dilami, bagaimana situasi terkini di bandara saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk pantauan terkini memang di selasar keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah ramai ya oleh para pemudik yang memang memutuskan untuk mudik lebih awal. Alasannya tadi kalau kami tanya adalah kalau mudiknya jauh lebih lama dibandingkan periode H-1 atau H-2, ini harga tiket pesawat terutama domestik akan jauh lebih murah dibandingkan untuk H-1 atau H-2 menuju hari raya begitu Togi. Dan juga tadi kalau kami melihat data yang diprediksi oleh PT Angkasa Pura, ini memprediksi bahwa puncak dari arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Ini kira-kira ada 191.000 penumpang yang akan berangkat. Tentu ini jumlahnya jauh lebih meningkat karena biasanya untuk normal lonjakan penumpang hanya ada di kisaran 125.000 penumpang saja Togi dan juga pemirsa. Dan untuk periode mudik dan juga arus balik yang akan berlangsung ini mulai dari tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 atau kiranya terhitung 22 hari ini akan ada 3,6 juta. Ini tentu jumlahnya meningkat signifikan, meningkat pesat 7,9% dibandingkan 2024. Dan peningkatan ini tentu ada di penerbangan domestik dan juga internasional. Kalau untuk penerbangan domestik ini meningkat kiranya 7% dibandingkan sebelumnya, dan kalau untuk penerbangan internasional meningkat kiranya 9% dibandingkan tahun 2024. Ini artinya memang antusiasme setiap tahun para pemudik melakukan mudik lebih awal ini tentu jauh lebih tinggi begitu Togi. Dan juga destinasi favorit kalau untuk domestik biasanya ada di Kuala Namu, Surabaya dan juga Denpasar. Kalau untuk internasional biasanya masyarakat memilih untuk berpergian ke Singapura, Jeddah hingga ke Kuala Lumpur. Dan untuk sejumlah fasilitas ini juga nyata di periode Lebaran 2025 ini disediakan ribuan petugas yang siap berjaga untuk memantau keadaan sekitar, kemudian juga untuk membantu daripada masyarakat, dan juga telah disediakan alat check-in yang jauh lebih banyak begitu, ada puluhan penambahannya sehingga nantinya diharapkan tidak ada terjadi antrian di pintu bagian check-in begitu Togi.
Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya, melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat 2025 di Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Total operasi terpusat ini melibatkan 164.000 lebih personel se-Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memimpin apel pasukan operasi Ketupat 2025 di Silang Monas Gambir, Jakarta. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana serta memperkuat sinergitas dengan stakeholder terkait. Kesempatan ini juga kami sudah menyiapkan pos-pos secara terpadu yang jumlahnya ada 100. Dan kami juga kemarin dalam rakor saya katakan jangan eksklusif, posnya pos kita bersama. Ya. Mudah-mudahan di mana ada polisi, di situ ada TNI, di situ ada Satpol PP. Kalau ada kebutuhan masyarakat yang mendadak, masalah kesehatan, di situ ada dinas kesehatan. Sehingga terpadu, ada hal-hal yang sifatnya ditanggulangi bersama, ada bencana, ya mari kita sama-sama bergotong royong untuk melakukan emergency intervention atau keadaan tanggap darurat secara bersama-sama, dan ini sudah dibuktikan. Operasi Ketupat 2025 merupakan kegiatan pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan melibatkan 164.000 lebih personel TNI, Polri, Kamtibnas, dan dinas lainnya se-Indonesia. Operasi Ketupat digelar mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik, Polri juga telah membangun 100 posko di rute jalur mudik yang akan diisi oleh petugas gabungan TNI Polri dan petugas Pemda setempat. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di Gerbang Tol Cileunyi, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Audi, seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepat berada di kawasan Gate Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Situasi harus lalu lintas di kawasan ini berikut yang akan keluar menuju tol arah jalur arteri selatan dalam situasi ramai lancar. Begitupun yang akan menuju ke arah tol Cisamdau juga dalam situasi ramai dan lancar. Ya, beberapa kendaraan berplat luar Jawa Barat pun sudah mulai melintas atau yang dengan terlihat membawa barang-barang mereka melalui tol Cileunyi dan keluar menuju arteri dengan tujuan arah selatan yaitu Ranca Ekek, Garut dan juga Tasikmalaya. Sedangkan untuk kendaraan berplat Jawa Barat masih mendominasi dengan aktivitas yang dalam kondisi normal menuju arah timur yaitu Sumedang, Dawan dan Cipali. Terkait situasi di tol Cileunyi 9 hari menuju Lebaran 2025, belum terjadi kepadatan kendaraan maupun antrian yang akan masuk atau keluar melalui gerbang tol Cileunyi. Dari pihak tol hingga per hari ini sudah mencatat 667 kendaraan yang keluar gate tol Cileunyi menuju arah selatan. Dan menuju ke arah Cipali atau Jawa Tengah sebanyak 9.974 kendaraan. Artinya lebih banyak yang menuju ke arah Jawa dan tidak terjadi peningkatan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik di masa operasi Ketupat 2025 untuk memanfaatkan rest area di tol. Bila lelah memanfaatkan juga pos-pos yang tersebar di titik jalan arteri. Dan kami informasikan juga bahwa puncak arus mudik pun diprediksi terjadi 28 sampai dengan 30 Maret 2025. Terutama yang akan melewati daerah di Kabupaten Bandung, kepadatan diprediksi akan terjadi di sejumlah titik-titik krusial, terutama di gerbang tol Cileunyi, Tanjakan Nagrek hingga jalur-jalur lainnya yang menuju arah Garut dan juga Tasikmalaya. Untuk mengantisipasi kerawanan kepadatan kendaraan arus mudik, Kasat Polresta Bandung, Jasa Marga beserta jajaran Polresta Bandung akan menerapkan sistem mobil rider jika antrian di gerbang tol mencapai 2 km. Dan jika kepadatan semakin parah, maka akan dilakukan penerapan atau mencapai gerbang tol Sumarekon, maka pihaknya akan melakukan pengalihan arus melalui tol Cisamdau dengan keluar di gerbang tol Jatinangor.
Selain itu, pos-pos pengamanan sudah tersedia dan mempertebal jumlah personil dan tim URA yang siap memperlancar arus kendaraan. Untuk itu, kami menghimbau bagi para pemudik agar memperhatikan kesiapan fisik pengendara dan kendaraan, cek ban, mesin, dan perhatikan kebutuhan logistik penumpang. Juga peta tujuan keberangkatan, serta pantau informasi lalu lintas supaya terhindar dari kepadatan dalam mudik lebaran tahun 2025. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman dan nyaman. Dan sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Getol Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke Togi di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Audi atas informasinya melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cilenyi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas Indonesia pulang ke tanah air usai kalah telak dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat sore. Timnas Indonesia tiba di tanah air dengan menelan pil pahit usai kalah 1-5 dari Australia pada hari Kamis lalu. Selanjutnya, Kevin Dix dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Sesampainya di Indonesia, skuad Garuda hanya menjalani latihan pemulihan. Sementara sisa waktu ini akan dimaksimalkan sebaik mungkin untuk meraih poin penuh melawan Bahrain yang menjadi laga krusial untuk menentukan nasib Indonesia. Sementara itu Timnas Bahrain tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat sore. Sesampainya di Indonesia, Bahrain langsung ke tempat penginapan mereka dengan kawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahrain datang ke Indonesia usai menelan kekalahan 0-2 dari Jepang pada Kamis lalu. Kini Bahrain datang ke Indonesia dengan mengusung misi meraih poin penuh pada laga yang akan digelar pada Selasa mendatang. Sementara itu meski kalah dari Australia 5-1, Presiden Prabowo Subianto meyakini timnas akan lebih baik di masa mendatang. Presiden juga menyebut sepak bola Indonesia tidak boleh dianggap remeh di mata dunia. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Pemirsa, timnas Indonesia harus segera melupakan sakitnya kekalahan atas Australia dan harus bersiap menghadapi Bahrain Selasa pekan depan. Indonesia harus menang di 3 laga tersisa jika ingin lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil buruk dari lawatan timnas Indonesia ke Australia membuat peluang meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 terbilang sulit. Pasalnya timnas Merah Putih harus finish di posisi 2 grup yang berarti wajib menang di 3 laga tersisa. Saat ini Australia yang mengoleksi 10 poin lebih diunggulkan lolos langsung disusul Arab Saudi dengan 9 poin. Sedangkan Indonesia, Bahrain dan Cina masing-masing baru meraup 6 poin. Dengan hitung-hitungan di atas kertas, kini Patrick Kluivert harus berpikir realistis.
Jika memang tidak ada harapan lolos langsung lewat fase ketiga, skuad Garuda masih bisa melaju lewat putaran keempat. Namun dengan syarat, timnas Merah Putih harus bertengger di peringkat ketiga atau 4 grup C. Bagi Indonesia, Bahrain dan Cina adalah pesaing realistis untuk merebutkan peringkat tersebut. Masalahnya, Indonesia dan Bahrain yang akan bertemu pada Selasa pekan depan sama-sama ingin bangkit usai menelan kekalahan di matchday ke-7. Di sisi materi pemain, Patrick Kluivert dan Dragan Telajic tidak mengalami krisis. Kedua tim punya sederet punggawa andalan yang bisa diturunkan. Selain itu, memori laga pertama pada Oktober 2024 lalu menyisakan perselisihan kedua kubu yang diprediksi meningkatkan tensi permainan. Nah, seandainya skuad Garuda gagal menang, apalagi kalah dari Bahrain, posisinya kian terancam gagal ke Piala Dunia 2026. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.